kemarin itu binturong gue ini ngelahirin untuk kedua kalinya. Yang sebelumnya 2 ekor, namanya si Mama Baba Maruci Baruci. Nah kemarin tuh melahirkan lagi, tapi melahirkannya tuh agak anehnya adalah kan gue ada dokter pribadi juga selalu ngecek, dan itu tuh secara itu juga medis juga biasanya kalau hamil besar tuh berasa ngecek. Ini 5 hari sebelum kelahiran tuh nggak kepegang, dan itu tuh tidak hanya dokter gue doang, semua yang datang juga, yang kan suka datang dokter hewan dari yang lain juga datang ke rumah gue sambil megang kiper gue juga nggak kepegang ada bayi. Dipikir udah mungkin gendut doang gitu, tiba-tiba ngelahirin malam hari pas maghrib isaan gitu tuh ngelahirin satu. Itu pun gara-gara terdengar suara bayinya gitu. Pas dilihat kira tuh ada apa-apa gitu kan, takutnya ada penyerangan dari binatang lain. Pas dilihat ternyata udah lahir satu bayi itu. Ngabarin pas gue kan gak di rumah, Pak ini ngelahirin, oh ya berapa ekor, 1 ekor. Terus tiba-tiba berapa jam kemudian, Pak ini kayak 2 ekor. Jadi kelihatan ada bayi kedua udah di lubang kelahirannya lama. Terus udah gitu ternyata ngeganjel gitu si bayi yang kedua ini. Terus lama langsung tolong sama dokter hewan gue. Pas kebuka itu tuh kurang lebih jam setengah 12 malam gitu, hampir tengah malam. Pas kebuka tiba-tiba dia beristighfar. Itu gue masih meeting saat itu. Tiba-tiba, Pak kapan pulang, Pak kapan pulang, ini kenapa pada panik gini. Pas datang ternyata dapat cerita ketika dilahirkan aneh kondisinya. Anehnya adalah satu, tidak ada lehernya. Terus udah gitu yang kedua, si tangannya juga seperti bukan tangan binturong, maksudnya lebih pendek dari kakinya, jadi kayak primata. Kalau binturong itu kan bukan primata, maksudnya ke mamalia. Kalau itu kayak primata, kayak monyet-monyetan gitu. Nah terus udah gitu yang makin paling aneh adalah matanya itu memang ada 2 bola mata tapi nyatu jadi satu gitu, jadi kayak satu mata di tengah. Terus yang anehnya lagi ada tanduk, seperti tanduk, tapi itu tuh sebetulnya kayak bukan kegencet sih, emang kayaknya sih pembentukan di janinnya kurang sempurna, jadi kayak membentuk kulit tapi seperti tanduk itu. Yang lebih herannya lagi adalah di mulut itu sudah seperti ada taringnya, padahal bayi binturong itu belum muncul gigi, pasti semua rata-rata. Dan matanya juga 2 dan tidak ada binturong yang bertanduk. Dan ini juga tidak ada hidungnya. Itu yang menyebabkan pas keluar dalam kondisi sudah tidak bernyawa. Jadi yang kedua ini tidak bernyawa. Dan pas gue datang, pas kata mereka, Pak yang kedua nggak selamat. Oh mana jenazahnya? Biasanya kan kita tuh memang ada penguburan dan lain-lain. Jadi hewan itu di keluarga gue tuh udah kayak anggota keluarga. Pas lihat, astagfirullahaladzim, terbersit gue gini, kok gini ya? Terbersit gue hal-hal mistis lah, orang Indonesia rata-rata gitu kan. Begini karena kawinnya itu di kandang yang lain. Pas kebalik lagi ke situ, ini kawin lagi nggak Pak, kayaknya dia kandang baru, dia belum nyaman, belum kawin. Tiba-tiba gitu gue gini, apa ini ada, kan kalau manusia aja kan kalau katanya kalau berhubungan terus berdoa dan lain-lain, takut ada setan ikut di dalamnya dan lain-lain. Gue gini, kayak anak jin, gue bilang gitu kan. Iya Pak, kita mikir gitu juga, apalagi mata sampai kita sebutnya bintu dajal kita sebutnya. maaf ya ada saking seremnya. Udah masukin freezer dulu, itu kan udah tengah malam. Besoknya baru kita putuskan gimana nih. Gue bilang sayang ini tidak hidup, tapi ya udah kalau sudah meninggal, kalau dikubur juga bisa. Tapi ini untuk ilmu pengetahuan juga, airnya kita awetkan, bukan di dalam air tapi kasih alkohol di dalam toples itu. Nah pas sudah masukin ya makin serem lagi. Nah tapi sekarang dari teman-teman kedokteran hewan IPB katanya mau lihat secara langsung, karena secara dunia pendidikan kedokteran hewan pun belum pernah ditemukan binturong dengan mata satu dan ada tanduknya seperti ini. Tapi ini sih pasti secara keilmuan ini pasti ada sesuatu kesalahan dalam pembentukan di janin, di rahimnya, cacat lahir. Dan tapi di sisi lain pas gue gitu tuh ada teman gue dari Banten dan lain-lain pada datang. Terus lagi pas gue masukin ke kellernya itu ke
ke box kacanya itu tuh kita cuma merem aja. Pas udah selesai terus dia ngomong gini, alhamdulillah mas udah terkunci. Maksudnya ya gak tau lah. Jadi ini gue selalu ngomong ini masih ada dua pendapat dari sisi medis maupun dari sisi mistis. Kalau gue sih lebih ke medis ya, lebih ke akal sehat, tapi tetap aja teman-teman yang lain tuh tapi di sisi lain orang ngomong wah jangan-jangan dajjal nih dajjal, ya udahlah apapun ini, tapi yang jelas Allah itu menciptakan dengan maksud tertentu. Allah Maha Pencipta, jadi ini tuh diciptakan seperti ini. Kalau misal membawa apa sih peringatan kepada kita, ayo ini sudah akhir zaman kayak gitu dengan muncul seperti ini, ya udah kita anggap itu sebagai pengingat. Tapi intinya sih nanti gue masih harus ketemu dengan para ahli dulu, ini kenapa bisa menyebabkan seperti ini gitu, seperti itu. Jadi sekarang sih gue juga kalau kan disimpan di kantor, kalau ngeliat tuh semua orang lagi gitu tuh, aduh serem banget sih ini kenapa diawetin. Ya udah IPB sih minta itu disimpan di kampus IPB, karena di IPB juga kan ada kepala tengkorak dari hewan kurban gue juga ada di sana dan lain-lain. Jadi buat sumber ilmu pengetahuan, karena ada beberapa hewan lain juga yang dilahirkan tidak sempurna, maksudnya ada unik atau panggilannya tuh apapun lah, istimewa atau cacat atau apapun itu biasanya diawetkan dan menjadi sebuah penelitian khusus. Nah ini mungkin nggak tahu apakah akan disimpan sana sebagai bahan penelitian atau cukup di tempat gue saja. Lihat nanti. Kan kalau dari segi mistis maksudnya ibarat ada hal-hal aneh nggak sih kalau bicara kayak kemarin-kemarin? Nggak tahu juga. Tapi salah satunya adalah bulunya tuh banyak banget, terus udah gitu gomplok banget, terus hitam pekat banget, terus yang serem tuh seperti sudah aneh banget, sudah terus sudah gitu. Kalau lihat langsung tuh serem banget. Tadi pagi juga kan gue udah baru dari luar kota. Kan gue main sama burung hantu gue, ada beberapa binatang yang gue harus interaksi dengan mereka. Pas kantor, pas lihat ke si kellernya, aduh serem juga ya, karyawan gue juga gini, Pak ngapain simpan sini sih Pak, ngapain tapi ya udahlah gak apa-apa, ini jadi apa sih, jadi kenang-kenangan juga bahwa sudah lahir binturong seperti ini di keluarga gue gitu. Kalau yang induknya itu dapat dari mana sih? Oh jadi emang kan gue udah dapat izin penangkaran non komersil, dan ini juga ada beberapa binturong di rumah gue itu yang memang bersurat semuanya, dan ini kelahiran kedua. Ini dari penangkaran yang lain dan bersurat, bersertifikat. Nah, bapaknya dia itu di dunia mungkin cuma ada dua mungkin, atau jenisnya tuh mozaik, jadi hitam putih, dan ini kita tuh berharap anaknya tuh bisa mozaik juga, tapi ya itu yang si itu tuh di dadanya sih ada putihnya. Kalau bapaknya tuh wah, semua tamu-tamu gue dari luar negeri kalau ngelihat si binturong ini tuh luar biasa, dan itu hampir saja binturong ini tuh bisa lari ke luar negeri. Alhamdulillah gue mendapatkan dari penangkaran juga, alhamdulillah bisa diselamatkan, dan mudah-mudahan bisa menghasilkan binturong dengan kondisi istimewa lainnya. Berarti binturong yang kedua itu nggak ada tanda-tandanya bakal lahir? Nah itu hamilnya pun nggak ketahuan, kawinnya ketahuan, kan kita ada catatannya. Tapi setelah itu tuh diperiksa tidak hamil. 5 hari sebelum itu pun kita curiga ini jangan-jangan hamil karena gendut. Dipegang nggak kepegang. Jadi istilahnya tuh agak aneh. Seperti nggak hamil tiba-tiba melahirkan, tapi pasti sih hamil. Mungkin posisinya kurang terdeteksi mungkin. Biasanya sih kita sampai USG, tapi saat itu tuh karena dipegang tidak terpegang, karena ini deh, semua orang yang pelihara kucing ataupun anjing yang umum lah, ketika hewan tersebut hamil dipegang pakai tangan pun kepegang kok, ada janinnya gitu. Itu dipastikan, itu tuh tidak kepegang sama sekali gitu. Dan bukan cuma satu orang yang memeriksa tuh, tidak hanya dokter hewan gue, yang lainnya juga ikut periksa, tidak kepegang. Tapi ya udahlah, kita anggap semuanya secara akal sehat, yang mungkin tidak terpegang kemudian lahir cacat seperti itu gitu. Berarti intinya masih menunggu dari hasil medis ilmiahnya. Ya jadi ntar gue mau antara gue berkunjung ke IPB atau teman-teman dari IPB itu para profesor gitu loh, yang pengen lihat dan penasaran, mungkin mereka yang akan ke rumah. Bahkan mungkin teman-teman yang dari sisi mistis juga mungkin nggak tahu nih. Tapi kan serem banget ya. Serem. Ini kan karyawan A juga pada takut tuh pas ngeliatin gitu. Ini kan awetin, terus ada kejadian apa sih? Nggak ada kejadian apa-apa, tapi ya mereka pada, aduh, mereka udah
udah merinding duluan ngeliatnya juga, mana gue dapat golok pajajaran lagi dari kenang-kenangan dari teman pecinta itu, golok dari leluhur lah. Tiba-tiba datang nggak sih nih mas buat, ya udah gue simpan aja ini si binturongnya, ini goloknya gue jajar. Mereka gini, aduh pak, ya udahlah, kan gue juga emang suka sesuatu yang antik dan unik kan, rumah gue juga joglo, sekarang juga lagi bikin pendopo gitu. Ya emang gue suka dengan hal seperti itu, tapi bukan berarti suka yang mistis-mistis, enggak, tapi suka yang antik-antik gitulah. Kalau bicara pendopo ini sendiri kan sekarang lagi bikin pendopo, ternyata juga lagi ini dan apa aja sama Binturong lagi jebol. Ini jebol? Oh iya, jadi ini gue lagi ada, gue tuh kenapa ya suka banget bikin project, setelah sebelumnya juga Super Mega Tank, kemudian bikin aviari. Nah sekarang gue lagi bikin pendopo tahun 1883. Gue pindahin ke rumah gue, dan itu juga kan dibikin 2 lantai, maksudnya lantai bawahnya buat parkir, atasnya pendopo. Nah itu akhirnya ini jadi project gede banget, padahal maksud gue juga awalnya cuma ya udahlah, tapi ya udah karena gue dapat jadi pendopo ini tuh diperbutkan banyak pihak, seniman-seniman, para pejabat berebut pendopo ini. Dan kalau misal barang antik itu emang jodoh-jodohan, alhamdulillah jodohnya bersama saya, jadi gue menghargai nilai dari pendopo tersebut, warisan dari leluhur. Akhirnya ya udah dibabat habis, kantor lama gue ilangin, kandang alpaka yang baru gue bikin ber-AC dan lain-lain gue jebolin dan lain-lain, ya udah. Jadi ini pengorbanan yang luar biasa, dan sampai sekarang belum selesai. Dan penonton gue itu pada ayo dong, ayo, ya sabar kali, gue aja sabar gitu. Jadi sekarang masih proses, mudah-mudahan rencananya di ulang tahun gue tanggal 15 Oktober tuh ini udah selesai harusnya. Jadi gue tuh tadinya tuh syukuran pendopo seperti halnya dulu aviari dulu kan happy birthday dulu, jadi hari burung pas gue ulang tahun, aviari diresmikan. Nah ini tuh tadinya pendopo tuh pengennya pas gue ulang tahun juga minggu depan, tapi kayaknya nggak sempat gitu. Jadi ya mudah-mudahan lah. Tapi ngomongin soal ulang tahun, gue ntar doain ya, gue ini pertama kali gue mau ngeluarin single, jadi gue nyanyi, gue menciptakan lagu tentang gue dan anak gue lah. Gue kan gue ada studio musik dan punya musisi-musisi, jadi gue karyakan mereka juga, yuk bikin. Ya udah, jadi doakan ntar 15 Oktober gue ngeluarin single pertama kali nyanyi. Pede banget gue, tapi mudah-mudahan itu salah satu menjadi kenangan gue buat anak-anak gue. Jadi tahun ini gue 48 tahun, gak tahu kenapa gue tuh ada perasaan aduh ingin memberikan sesuatu buat anak-anak gue. Takutnya gak ada waktu untuk mengungkapkan perasaan gue itu, kan kita gak tahu tentang umur ya. Jadi gue ya udah deh, gue rekam dalam sebuah lagu, mudah-mudahan jadi kenangan buat anak-anak gue kelak gitu, nanti tanggal 15 Oktober. Liriknya gue yang bikin bersama dan tim gue juga, jadi dari keresahan gue dengan anak gue, anak cowok gue terutama gitu lah. Nanti ya pokoknya mudah-mudahan kenekatan gue di umur 48 tahun ini bisa membawa keberkahan dan juga pengingat untuk semuanya, seperti itu. Sedikit terakhir, mungkin kan banyak banget nih hewan di rumah gitu kan, tapi diperlakukan sedemikian Ya. layaknya manusia dan manusia sendiri, itu kenapa sih? Karena gue tanggung jawab dengan pilihan hidup gue. Pilihan gue hidup gue adalah hidup berdampingan dengan hewan-hewan. Maka itu di rumah tuh tadi gue sudah sebutkan ada dokter hewan khusus, kiper tuh ada pengurus hewannya aja ada 10 orang kurang lebih. Jadi pengurus ikan, pengurus segala macam, alpaka khusus, apalagi nanti kalau dekat Idul Adha pengurus sapi khusus. Itu salah satu bentuk tanggung jawab gue. Seperti halnya punya anak ada pengurusnya, misal babysitternya, anak gue aja nggak pakai babysitter loh, tapi ini binatang-binatang gue pakai pengurus khusus. Jadi itu salah satu bentuk tanggung jawab, karena gue yakin kalau kita melihara dan maksimal akan ada pahala tersendiri. Begitupun kalau kita menyiksa hewan, itu ada dosa tersendiri juga gitu. Jadi mereka adalah keluarga gue semuanya. Oke. Thank you.